Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu ke-11 ini, di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, kita akan membahas tentang Urban Heat Island, di mana Urban Heat Island ini nanti menandakan daerah mana saja di daerah kajian yang memiliki suhu permukaan yang tinggi dan suhu permukaan yang rendah. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari Urban Heat Island itu tersendiri. Urban Heat Island atau pulau panas perkotaan terjadi ketika kota mengalami suhu yang jauh lebih hangat atau panas dibandingkan daerah pedesaan di sekitarnya. Di sini kita dapat melihat pada gambar daerah CBD atau Central Business District itu akan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya seperti daerah suburban, residential and rural. Di sini kita lihat pada grafik, pada daerah rural itu memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah suburban atau residential. Pada daerah CBD itu memiliki temperatur yang cukup tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Maka dapat kita lihat pada daerah rural suhunya rendah, kemudian meningkat pada CBD, kemudian menurun lagi pada daerah suburban. Adapun beberapa faktor penyebab dari Urban Heat Island ialah yang pertama, faktor penutupan lahan. Yang berkontribusi besar terhadap penutupan lahan yang menyebabkan suhu daerah tersebut tinggi ialah material penyusun dari penutupan lahan itu sendiri. Misalnya pada objek bangunan, materialnya berupa beton. Beton tersendiri itu memiliki sifat menyimpan panas, akan tetapi dia cepat untuk menguraikan panas atau mengeluarkan panas tersebut, sehingga terjadilah yang dinamakan pertukaran suhu dari beton yang memiliki panas itu akan keluar, sehingga suhu di sekitarnya itu akan panas. Selanjutnya ialah waste heat, di mana pemakaian air conditioner, kemudian gas yang dibuang oleh industri dan gas pembuangan kendaraan itu akan menyebabkan suhu di sekitar pemakai air conditioner, di sekitar industri dan di sekitar gas pembuangan kendaraan itu akan meningkat. Selanjutnya ialah kepadatan penduduk. Dapat kita lihat bahwa setiap manusia itu mengeluarkan panas. Di sini kita melihat dari vegetasi ada proses yang terjadi di dalamnya, sehingga mengapa tutupan lahan yang didominasi oleh vegetasi itu memiliki suhu yang rendah dibandingkan tutupan lahan yang tidak memiliki vegetasi di atasnya. Di sini kita melihat sebenarnya pada vegetasi itu terdapat proses transpiration. Transpiration itu adalah proses di mana air yang dihisap oleh akar tanaman, akar vegetasi tersebut akan diedarkan di sekitar batang pohon atau batang vegetasi, kemudian akan bertransportasi di dedaunan. Akan tetapi kita ketahui bahwa pada vegetasi itu memiliki pori-pori. Nah, pada proses transportasi air tersebut, air akan terlepas atau air akan dilepaskan oleh vegetasi melalui pori-pori yang berada pada vegetasi tersebut. Maka proses ini disebut dengan transpiration. Oleh karena itu, sebenarnya yang menyebabkan adanya embun pada vegetasi ialah proses transpiration ini. Selanjutnya pada gambar ini dapat kita lihat setelah vegetasi melakukan proses transpiration, itu akan ada proses evapotranspiration, di mana ada pelepasan transpiration. Pelepasan transpiration dari vegetasi tersebut, air yang dilepaskan oleh vegetasi itu akan bergabung dengan udara di sekitarnya. Dapat kita lihat di sini pada gambar yang di sebelah kanan, tutupan lahan yang didominasi oleh vegetasi
itu memiliki evapotranspiration yang lebih tinggi dibandingkan tutupan lahan yang didominasi oleh bangunan. Kemudian di sini ada proses runoff. Proses runoff ini yang dimaksud ialah ketika ada air yang jatuh di permukaan, proses mengalirnya air tersebut lebih rendah ketika tutupan lahan didominasi oleh vegetasi dibandingkan tutupan lahan yang didominasi oleh perkerasan, misalnya perkerasan beton ataupun aspal. Ketika proses pengaliran lebih rendah, maka proses penyerapan juga lebih tinggi. Kenapa proses penyerapan lebih tinggi? Ketika pengaliran lebih rendah, maka waktu yang dibutuhkan oleh air pada daerah di atas tanah itu akan lebih lama, sehingga ada proses penyerapan. Proses penyerapan ini akan menyimpan air dan melembabkan tanah yang akan dihisap kembali oleh pepohonan dan ada proses evapotranspiration kembali. Hal ini berbeda jika tutupan lahannya itu didominasi oleh bangunan. Di sini dapat kita lihat proses runoff atau aliran air ketika jatuh di permukaan bumi, terkhusus jika terjatuh di permukaan tutupan lahan yang memiliki perkerasan berupa beton, aspal, ataupun tanah, itu proses runoff-nya akan cepat. Atau proses pengaliran air itu lebih cepat. Apa yang terjadi ketika proses pengaliran lebih cepat? Hal itu menyebabkan turunnya air ke dalam tanah itu lebih rendah. Mengapa? Karena airnya akan lebih cepat mengalir. Waktu yang dibutuhkan air untuk berada di atas permukaan tersebut lebih cepat, sehingga jadinya di sini kita lihat cuma 5% kedalaman untuk proses infiltration dari air tersebut. Penyebabnya dan hasilnya ketika meskipun ada pohon atau vegetasi di sini, kelembapan tanah itu tidak cukup banyak untuk melakukan proses evapotranspiration untuk vegetasi yang berada di atas permukaan tanah tersebut. Pada gambar ini dapat kita lihat sebenarnya sifat dasar dari urban heat island tersendiri ialah terakumulasinya panas dikarenakan adanya material-material yang menghalangi suhu tersebut untuk terlepas. Di sini dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, di daerah sini kepadatan bangunannya itu rendah. Dapat kita lihat suhu pada dinding ini lebih rendah dibandingkan ketika kepadatan bangunannya tinggi. Di sini kita lihat suhunya tinggi dibandingkan dengan suhu yang di sini. Begitu pula yang di sini dan di sini. Yang ini dapat kita lihat yang seperti di sini. Ada panas yang terakumulasi. Jadi misalnya ada panas di sini, dia akan terakumulasi, tidak langsung lepas. Misalnya di sini itu akan langsung lepas panasnya. Di sini lebih renggang, otomatis akumulasi udara di sini itu lebih baik dibandingkan di sini. Yang di sini hampir sama dengan di sini. Yang ini di sini. Yang di sekitar sini di sini. Maka daerah yang kepadatan tinggi itu akan memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak padat bangunan. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat juga bahwa ternyata suhu pada vegetasi itu cenderung lebih rendah dibandingkan suhu pada bangunan. Ini vegetasi, ini bangunan. Mengapa suhu pada vegetasi lebih rendah? Karena tadi ada proses evapotranspiration. Selanjutnya, di sini contoh lain. Pada gambar sebelah kiri dapat kita lihat bahwa ternyata suhu pada vegetasi itu lebih rendah dibandingkan suhu yang bermaterialkan beton.
Jadi pada bangunan suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu yang berada pada daerah yang bervegetasi. Suhu pada daerah bervegetasi itu memiliki kisaran sekitar 23 derajat, dan dapat kita lihat pada aspal itu suhunya 27 derajat. Pada bangunan suhunya sekitar 25,7 derajat. Dan ini dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan. Salah satu penyebab dari urban heat island tersendiri ialah jumlah populasi. Dapat kita ketahui bahwa manusia itu melepaskan suhu. Di sini kita lihat manusia melepaskan suhu, apalagi ketika manusia itu bergerak. Semakin banyak pergerakan yang dilakukan oleh seorang manusia, maka pelepasan panas pada tubuhnya itu semakin tinggi. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan dan saya akan menunjukkan model paling sederhana untuk analisis urban heat island, yaitu dengan memanfaatkan data thermal infrared dari citra Landsat. Di sini kita menggunakan citra Landsat 8. Ingat, saya tekankan lagi, ini model paling sederhana untuk analisis urban heat island. Mengapa saya katakan model paling sederhana? Karena kita hanya menggunakan data thermal infrared citra Landsat. Kemudian untuk formulanya itu kita hanya menggunakan 3 formula, yang nantinya formula kedua dan formula ketiga itu kita akan gabung. Sebenarnya untuk menganalisis urban heat island atau mendapatkan data urban heat island, kita juga harus mencari emisivitas dari tiap objek atau data emisivitas dari tiap objek permukaan bumi dengan memanfaatkan atau dengan mencari data kepadatan vegetasi yang biasa disebut dengan, atau yang biasa model yang digunakan ialah transformation index. Transformation index yang digunakan ialah NDVI, Normalization Differential Vegetation Index. Akan tetapi kita tidak akan sampai ke situ. Saya akan menunjukkan cara model paling sederhana untuk analisis urban heat island-nya. Yang pertama ialah data digital number dari TIRS, atau misalnya data thermal citra Landsat yang ini kita ubah ke radiance calibration atau nilai radians. Ini merupakan proses pertama, menggunakan model simbolik pertama. Selanjutnya, yang kedua ialah data radiance calibration ini kita ubah ke data TIRS atau thermal infrared spectral. TIRS top of atmosphere brightness temperature ini karena memiliki nilai radiansnya berupa nilai derajat Kelvin, kita akan mengubahnya ke derajat Celcius. Jadi proses kedua dan proses ketiga ini nantinya kita gabung menjadi satu formula atau satu model simbolik. Di sini kita lihat pada proses pertama, model simboliknya ialah L lambda sama dengan multiplikatif band dikali quantized and calibration standard ditambah add band dari citra yang digunakan. Ketika kalian mendownload sebuah citra satelit, itu kalian akan diberikan saluran-saluran spektralnya, mulai dari band 1, kemudian ada band pankromatik, kemudian ada band pankromatik yang ini, kemudian ada band cirrus. Di sini band thermalnya. Band thermal ada 2, band 10 dan band 11. Tetapi pada umumnya ketika kita mengkaji suhu itu kita menggunakan band 10 dari citra satelit. Di sini ada sebuah pertanyaan, di mana kita dapat memiliki data radiance multiplicative band dan data radiance add band. Di situ sudah disediakan ketika kalian mendownload citra. Data dari radiance multiplicative band dan radiance add band-nya itu bisa kita dapat dari metadatanya. Metadata itu yang TTNTL.
Ini sebuah contoh saya perlihatkan untuk mendapatkan radius multiplikatif band dan radius at bandnya. Karena kita menggunakan band 10, jadi kita akan mencari multiplikatif band untuk band 10, yaitu band thermal. Scroll saja ke bawah. Nah, di sini kita akan mendapatkan angka, tetapi di situ kita akan pusing. Di belakangnya itu ada angka E, ada huruf E, kemudian minus 0,04. Sederhananya, jika kalian bingung, copy aja, kemudian masukkan di Excel. Nanti Excel akan mengkonversinya. Ternyata 0,04 di belakang angka itu adalah angka 0 di atas dari angka 0 di depan angka 3-nya. Ini merupakan radius multiplikatif band untuk band 10. Selanjutnya kita akan mencari radius at band. Ini radius at band untuk band 10, 0,1. Nah, angka inilah yang nantinya akan kita masukkan pada model simbolik ini. Untuk data quickle-nya itu ialah citra dari band 10-nya itu sendiri. Band 10. Nanti saya akan bagikan untuk menjadikan bahan praktikum. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah mencoba memasukkan data dari radius multiplikatif band dan data dari radius at bandnya. Jika kalian bingung, nanti data ini yang kalian masukkan pada raster kalkulator di ArcGIS. Ini untuk jika kalian bingung ketika memasukkan formula di ArcGIS, formulanya ini. Dimana multiplikatif bandnya itu yang ini. Selanjutnya quickle-nya yaitu yang ini. Klik aja yang ini, kemudian nanti akan masuk sendiri di formulanya. Selanjutnya 0,1 pada radius at bandnya. Ini prosesnya dapat kita lihat. Jadi citra band 10-nya nanti saya akan bagikan, kalian tinggal drop masuk ke dalam ArcGIS kalian. Di sini ada scene-nya. Pertama-tama saya akan jelaskan scene di sini, mengapa ada daerah hitam. Ini merupakan area gelap dari citra Landsat 8. Mengapa? Karena citra Landsat 8 itu merekamnya miring. Jadi terekam yang ini. Tapi ini nggak masalah ketika nanti kita akan lakukan akan memasukkan model simboliknya. Dan nanti juga akan hilang ketika kita akan melakukan masking. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan rumusnya. Di sini yang pertama yang kita lakukan ialah coba kita cari tools kalkulator, tulis aja di search, kemudian tools kalkulator, maka pilih raster kalkulator.
Nah, akan muncul yang seperti ini interface-nya. Di sini kalian tulis saja, masukkan tadi angka MR-nya, kemudian masukkan angka quick-call-nya, ditambah angka dari adband-nya. Selanjutnya tulis nama filenya. Di sini saya tulis nama file Radiance, dan jangan lupa di situ pada akhir dari nama itu kita tulis .tif yang menandakan nanti hasilnya itu ialah berupa raster. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya ialah ketika tadi kita sudah mendapatkan nilai radiance-nya, nilai radiance kalibrasinya ini. Selanjutnya, yang tadi ini saya katakan bahwa proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua ialah mengubah nilai radiance ini menjadi nilai derajat Kelvin atau nilai TIRS, thermal infrared spectral top of atmosphere brightness temperature, di mana nanti hasilnya ialah berupa derajat Kelvin. Akan tetapi nanti derajat Kelvin ini kita akan mengubahnya ke derajat Celcius. Di sini untuk rumus mengubah radiance ke TIRS top of atmosphere kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita sederhanakan menjadi rumus yang ini. Kemudian kita akan mencari nilai K2 dan K1. Kalau nilai L lambdanya ini ialah nilai yang radiance calibration atau model sebelumnya. Nanti kita model sebelumnya kita masukkan di sini. Oke, yang pertama kita mencari nilai K2 dan K1. Sorry, ini maksud saya ialah K2 dan K1. Metadata cari di K2. Metadata untuk K2 dan K1 itu juga berada pada metadata. Ini K2 dan K1 dari band 10. Ingat, kita cuma menggunakan band 10. Selanjutnya di sini seperti yang saya katakan tadi, proses yang kedua, ini kan proses pertama. Ini proses kedua. Kemudian ini proses ketiga. Ini proses kedua. Kemudian ini mengubah TIRS yang derajat Kelvin itu mengubahnya ke derajat Celcius. Saya katakan tadi proses kedua dan proses ketiga itu seringkali digabungkan formulanya. Ketika tadi formula ini merupakan formula mengubah radiance calibration menjadi derajat Kelvin, TIRS top atmosphere derajat Kelvin dengan rumus seperti ini. Ini nilai K2-nya, ini nilai K1-nya. Itu kita memasukkan rumus atau model simbolik untuk mengubah derajat Kelvin ke derajat Celcius. Rumusnya ialah, kita ubah aja. Di sini 0 derajat Celcius sama dengan 273,15 derajat Kelvin. Maka pada rumus yang ini, pada rumus TIRS top atmosphere yang derajat Kelvinnya ini, tinggal kita kurangi angka ini, 273,15 derajat Kelvin. Jadi formulanya itu seperti ini. Kemudian jika kita masukkan dalam ArcGIS seperti ini.
Angka ini merupakan angka dari K2 yang didapatkan dari metadata, ini angka K1 yang didapatkan dari metadata. Fungsi ln-nya ini nanti tersedia di raster kalkulatornya. Kemudian benchmark hasil model sebelumnya sudah tersedia. Ini merupakan konversi untuk mengkonversi derajat Kelvin ke derajat Celcius. Dan kita akan menuliskannya di ArcGIS seperti ini. Di sini menunjukkan ketika ada tanda merah seperti ini, nggak usah khawatir. Ini menandakan bahwa ada kesalahan pada formulanya. Di sini kelihatan salah karena memang formula yang kita masukkan itu belum selesai. Ini nggak masalah. Lanjutkan saja. Nanti ketika formulanya benar, itu tanda silang merahnya itu akan hilang. Kita masukkan angka dari K1-nya yang didapatkan dari metadata tadi. Di sini yang perlu kita awasi ialah penempatan dari tanda kurung, kemudian penempatan tanda komanya, tanda tambah ataupun bagi ataupun kurangnya. Kemudian kita masukkan formula untuk mengkonversi Kelvin ke derajat Celcius, yaitu dikurangi 273,15. Itu akan hilang ketika formulanya benar. Kita tulis di sini T artinya temperatur, .div, selalu ingat .div. Selain .div kalian bisa menggunakan titik img atau image, itu sama. Di sini kalian lihat angkanya dari minus 125 ke 32 derajat. Minus 125 itu artinya ialah daerah yang di luar dari sin atau daerah hitam. Di sini coba kita cek, pada nilai dari pikselnya itu ialah nilai dari suhu permukaan pada daerah tersebut. Di sini kita lihat nilainya 28, artinya pada daerah piksel itu memiliki suhu 28 derajat, yakni 24 derajat. Kita lihat yang minus 125 itu adalah daerah hitam. Kemudian ada daerah hitam di sini, ini merupakan awan. Kita lihat kalau kita klik pada daerah sini itu hasilnya ya 8 derajat, artinya suhu pada awan yang berada di sekitar situ ialah 8 hingga 9 derajat. Dan ini daerah bayangan awan, suhunya ya ialah 13 derajat. Dan kita mencoba untuk mengubah warnanya agar terlihat lebih menarik dan terlihat lebih informatif. Dan seperti ini, terlihat pada daerah yang berwarna merah itu memiliki suhu tinggi dibandingkan daerah yang berwarna agak kekuning-kuningan dan daerah yang berwarna biru. Nah, setelah kita mendapatkan data temperatur, kalian akan mencoba untuk memasking daerah atau kawasan yang kita kaji, di mana pada kawasan yang kita kaji ialah kawasan
Kota Makassar. Coba kita masking dulu agar terlihat dan kita dapat mengetahui suhu minimal dan suhu maksimal pada daerah Kota Makassar. Terus saja masking di sini. Saya sering menggunakan tool search agar lebih mudah. Kemudian pilih extract by mask, masukkan rasternya, kemudian masukkan daerah pemotongnya, atau saya sebut dari masking datanya. Di sini kita gunakan batas kota, nanti kalian akan mencoba sendiri di rumah masing-masing. Kita coba tulis suhu TIF. Ingat, bisa TIF, bisa titik IMG atau image, bukan OMG ya. Nah, dapat kita lihat ternyata suhu di Makassar itu rentangnya ialah mulai dari 16 derajat hingga 28 derajat. Selanjutnya yang kalian coba lakukan ialah kita menganalisis sebenarnya suhu di CBD Kota Makassar itu rata-ratanya berapa, kemudian suhu di suburbannya berapa, dan zona transisinya berapa. Di sini saya bagi tiga, ialah daerah CBD, kemudian transisi area, dan peri-urban area. Untuk mencari rata-ratanya itu kita bisa menggunakan tools zona statistik yang table. Jika kita masukkan daerah yang kita ingin tahu rata-ratanya, misalnya zonasi di sini, kemudian input raster value-nya. Di sini kita menggunakan ukuran dari raster suhu. Kita masukkan nama tabelnya. Misalnya sini kita masukkan namanya suhu zona Kota Makassar. Coba kita lihat, kita analisis. Di sini adalah range-nya dan di sini ada rata-ratanya. Nah, di sini kita lihat pada daerah CBD itu memiliki rata-rata suhu sekitar 24,5 derajat. Kemudian pada daerah peri-urban area itu memiliki rata-rata nilai 22,63. Kemudian daerah transisi area itu 23 derajat. Jadi daerah CBD itu memiliki suhu rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya. Maka bisa disebut terjadi urban heat island pada daerah CBD. Kalau misalnya tadi ini CBD, di sini daerah transisi, di sini daerah peri-urban. Daerah CBD itu memiliki rata-rata 24 derajat, 24,5, sedangkan daerah transisi itu 23. Sedangkan daerah pada peri-urban area itu 22. Jadi grafiknya itu menurun. Semakin mendekati daerah transisi, semakin mendekati daerah peri-urban, nilai suhunya atau suhu udara di Kota Makassar itu semakin menurun. Kita hapus dulu ini. Kita lanjut videonya. Ini daerah CBD, kemudian
ada daerah transisi, kemudian ada daerah periurban. Di sini sangat jelas kita lihat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat nilai atau suhu rata ditinjau dari kecamatan di Kota Makassar. Sama tadi, prosesnya sama dengan mencari suhu rata dari zona di Kota Makassar tadi. Kita tampilkan dulu nama kecamatannya, kemudian kita memilih memilih tools zona statistik as table. Kita masukkan kecamatan di sini. Kita pilih nama kecamatannya ya. Di sini penting, karena nanti yang ditampilkan itu adalah nama kecamatannya. Ketika kalian memilih ID, yang ditampilkan itu ID-nya. Di input value rasternya kita masukkan suhu, kemudian namanya. Di sini saya suhu kecamatan Kota Makassar, saya memilih nama suhu kecamatan Kota Makassar. Maka dapat kita lihat nilai ratanya. Di sini kita lihat. Coba kita atur dari tinggi ke rendah. Dapat kita lihat ternyata daerah Kecamatan Makassar itu memiliki suhu rata paling tinggi di Kota Makassar dengan 25,8 derajat. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Mamajang, Bontuala, dan yang paling rendah ialah Kecamatan Singkarang dengan nilai rata dari suhu di kawasannya ialah 19,76. Kemudian Kecamatan Taman Rea dengan 21,97 derajat. Selanjutnya ialah Kecamatan Telak dengan 22,48 derajat. Adapun kecamatan yang memiliki suhu sedang ialah Kecamatan Ujung Pandang, Ujung Tanah, Panakukan, Tamalate, dan Beringkania. Maka dapat kita lihat di sini terjadi urban heat island di Kecamatan Makassar, Mamajang, dan Rapacini. Selanjutnya, saya akan memberi kalian tugas, buatlah peta suhu Makassar dari data yang diberikan. Prosesnya sama dengan yang tadi dikerjakan, atau prosesnya sama yang tadi saya tunjukkan pada video, yaitu mengubah data DN ke radian, selanjutnya mengubah data radian ke tirus yang memiliki satuan Kelvin, kemudian diubah ke derajat Celcius. Adapun contoh yang output dari tugas yang saya berikan ialah saya akan memberikan data berupa data kecamatan, kemudian saya akan memberikan SHP batas luar kota sehingga kalian dapat memperbaiki tampilan dari tugas kalian. Ingat ya, selalu pilih ukuran kertas A3.
Karena ketika kalian nanti kerja proyek, ukuran rata-rata kertas yang digunakan atau skala cetak yang digunakan ialah A3 dan A1. Kalau misalnya pada di 8 itu, di BG itu menyebut skalanya ialah skala 1:50.000, maka yang dimaksud ialah skala 1:50.000 pada kertas A1. Di sini kita menggunakan skala kertas A3. Jadi usahakan kalian ketika kalian mengerjakan tugas itu sering memilih kertas A3 ataupun kertas A1. Ini layoutnya layout sederhana saja, bebas. Di sini saya coba untuk menunjukkan proses layout yang paling sederhana. Di sini kita tidak memasukkan koordinatnya, kita hanya memilih bagaimana cara agar layoutnya itu bisa tampilannya lebih baik. Tapi sebenarnya nanti tampilannya dari kalian itu bebas, karena ini cuma merupakan tugas, bukan sebuah proyek. Akan tetapi kalau misalnya kalian nanti akan mengerjakan sebuah proyek, layout petanya itu akan lebih rumit dibanding ini. Ini cara untuk layoutnya itu bebas sebenarnya. Setiap orang memiliki metode yang berbeda, setiap orang memiliki cara yang berbeda. Di sini saya cuma menunjukkan cara yang lebih sederhana. Maksudnya cara sederhana yang menurut saya ya, karena setiap orang memiliki cara yang berbeda. Karena di sini kebetulan dari SHP di luar kota Makassarnya itu ada atau menggabungkan dengan daerah lautnya, maka di sini saya mencoba untuk membedakan simboliknya dengan daerah laut dan daerah bukan laut. Di sini kita lihat ketika kalian mengekstrak atau menuliskan setiap tutupan lahan yang berada pada SHP itu, kalian bisa memilih atau kalian bisa membedakan satu atribut yang menurut kalian beda. Di sini saya mencoba untuk memisahkan atribut lautnya, sehingga atribut laut itu memiliki warna yang berbeda dibandingkan warna yang lain. Jadi output paling sederhana yang nantinya kalian kumpul untuk tugasnya ialah seperti ini. Yang paling sederhana ya, kalian bisa mengembangkannya, nggak masalah, warnanya pun bisa kalian kembangkan, nggak masalah. Yang jelasnya nanti output paling sederhana dari tugas kalian adalah seperti ini.
Tugasnya nanti kalian kirim ke email saya sama dengan tugas sebelumnya, akan tetapi kalian jangan lupa untuk sering menggunakan format ini ketika kalian menuliskan nama file kalian di tugas kalian yang dikirim ke email saya. Adapun formatnya ialah pertama tulis tim kalian, kemudian tulis di situ SIP. SIP ini merupakan singkatan dari nama kuliah kita, Sistem Informasi Perencanaan. Selanjutnya ialah tulis tugas 2. Jadi name underscore SIP underscore tugas 2. Tugas ini paling lambat dikumpul ialah pada minggu depan, yaitu tanggal 18 Mei 2020. Cukup sekian dari kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat untuk kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.